Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Fathur Rohmah. Kali ini saya akan membahas materi tentang pembelajaran sepanjang hayat, lifelong learning, mata kuliah pendidikan PAI luar sekolah. Kali ini saya akan membahas tentang konsep pembelajaran sepanjang hayat, kepentingan pembelajaran sepanjang hayat, cara pengamalan pembelajaran sepanjang hayat, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran sepanjang hayat. Pentingnya pembelajaran sepanjang hayat. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk memperoleh pengetahuan yang layak, agar mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam memperoleh ilmu pengetahuan yang baru. Yang kedua, menurut Paul Langren, seorang pejabat dari Organisasi Pendidikan UNESCO, dalam laporannya menyatakan bahwa pendidikan tidak seharusnya berhenti pada masa kanak-kanak atau remaja. Pendidikan harus mendampingi seseorang sepanjang hidupnya. Yang ketiga, memastikan potensi yang dimiliki oleh sumber daya manusia diasah agar mampu mencapai tingkat keunggulan yang diharapkan oleh individu, masyarakat, maupun negara. Yang keempat, konsep pembelajaran sepanjang hayat sejalan dengan ajaran agama Islam sebagaimana tercermin dalam wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam surat Al-A'laq. Wahyu tersebut berisi perintah kepada beliau untuk membaca. Yang kelima adalah memastikan perkembangan dan peningkatan profesionalisme guru sejalan dengan perubahan dan tantangan yang dihadapi dari waktu ke waktu. Cara pembelajaran sepanjang hayat. Cara pembelajarannya di sini ada dua. Yang pertama adalah rencana pembelajaran pribadi dan yang kedua adalah budaya meneliti. Rencana pengembangan pribadi terdiri atas pendidikan dewasa, homeschooling, pendidikan lanjutan, pembelajaran online, pelatihan dalam jabatan atau job training, dan semua itu dilakukan adalah untuk menghadapi tantangan saat ini. Pertama adalah pendidikan dewasa. Pendidikan dewasa yang berkonsep formal yang bertujuan untuk memperoleh keterampilan dan sertifikat yang diperlukan untuk mulai karir. Yang kedua adalah homeschooling, berkonsep non-formal dan dilaksanakan di rumah. Yang ketiga adalah pendidikan lanjutan, berkonsep formal dan dilaksanakan di institusi perguruan tinggi. Yang keempat adalah pelatihan dalam jabatan atau job training, bersifat formal maupun non-formal untuk meningkatkan profesionalisme dan keterampilan melalui workshop atau kursus yang diselenggarakan oleh organisasi. Yang kelima adalah pembelajaran online, bersifat formal dan non-formal, berbasis pembelajaran mandiri, menggunakan alat multimedia dan sumber daring. Dari semua rencana pribadi yang telah disebutkan tadi adalah untuk menghadapi tantangan saat ini. Budaya meneliti. Penelitian merupakan salah satu aktivitas yang efektif dalam pembelajaran sepanjang hayat karena melalui penelitian kita mulai berpikir, merencanakan, melakukan kajian dengan membaca berbagai sumber terutama hasil temuan penelitian dari pihak lain. Di sini saya akan membahas faktor-faktor mempengaruhi praktek penelitian dan implikasi praktek penelitian menurut Haris Safwan bin Yakub. Faktor-faktor mempengaruhi praktek penelitian. Yang pertama, persepsi guru terhadap pentingnya penelitian. Yang kedua, keterampilan dalam melaksanakan penelitian. Yang ketiga, kesesuaian iklim sekolah untuk melaksanakannya. Yang keempat, tantangan dalam melaksanakan penelitian. Yang kelima, faktor waktu dalam menjalankan penelitian. Dan yang terakhir adalah keterbukaan dalam mengakui kelemahan. Implikasi praktek penelitian. Yang pertama adalah membantu memperbaiki proses pengajaran dan pembelajaran. Yang kedua adalah meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang praktek di dalam kelas. Yang ketiga adalah memberikan fokus pada isu atau masalah terkini. Yang keempat, membantu guru lain menyelesaikan masalah yang serupa. Yang kelima, merencanakan penyampaian materi pelajaran dengan lebih efektif. Dan yang terakhir adalah memvariasikan metode pengajaran dan pembelajaran serta mempermudah tujuan pembelajaran. Kesimpulannya adalah pembelajaran sepanjang hayat sangat penting untuk kemajuan individu, masyarakat, dan negara karena memungkinkan pemerolehan pengetahuan dan keterampilan secara berkelanjutan.
Menurut Paul Langren dari UNESCO menekankan bahwa pendidikan tidak seharusnya berhenti pada masa kanak-kanak atau remaja, melainkan harus mendampingi seseorang sepanjang hidupnya. Konsep ini sejalan dengan ajaran agama Islam sebagaimana tercermin dalam wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu perintah untuk membaca dalam surat Al-A'la. Aspek dan metode pembelajaran sepanjang hayat meliputi pentingnya adalah memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk memperoleh pengetahuan yang layak agar mereka dapat berpartisipasi aktif dalam ilmu pengetahuan baru. Ini juga memastikan potensi sumber daya manusia terasah untuk mencapai keunggulan yang diharapkan oleh individu, masyarakat, dan negara. Selain itu, memastikan perkembangan dan peningkatan profesionalisme guru sejalan dengan perubahan dan tantangan yang ada. Cara pembelajarannya adalah yang pertama pendidikan dewasa, yang kedua adalah homeschooling, yang ketiga pendidikan lanjutan, yang keempat pelatihan dalam jabatan atau job training, dan yang terakhir adalah pembelajaran online. Budaya meneliti, penelitian merupakan salah satu aktivitas yang sangat efektif dalam pembelajaran sepanjang hayat. Melalui penelitian, kita mulai berpikir, merencanakan, dan melakukan kajian dengan membaca berbagai sumber.